Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Nurul Haq LC selaku guru pengampu mata kuliah fikih ibadah yang saya cintai, para penonton YouTube saya, dan tak lupa teman-teman saya yang telah menyupport dalam membuat tugas ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Shalawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak yaumil akhir. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Hamisa Islamia NIM 2619132. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab thaharah. Dalam menjelaskan kali ini saya menggunakan kitab Fathul Qorib sebagai bahan acuan. Selamat menonton. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib merupakan kitab fikih bermadhab Asy-Syafi'i yang disusun oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dengan sangat ringkas dan sistematis. Kitab Fathul Qorib merupakan syarah atau penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghayah wa At-Taqrib. Oke, sekarang kita langsung membahas tentang bab thaharah. Kitab Thaharati. Kitab ini akan membahas hukum-hukum thaharah atau bersuci. Kata kitab ini merupakan bentuk masdar yang secara lughat berarti himpunan atau kumpulan. Sedangkan menurut istilah artinya adalah nama benda sejenis hukum. Adapun yang dimaksud dengan bab adalah nama jenis atau bagian dari kitab. Sedangkan thaharah yang lafaz thaharahnya difathahkan secara lughat artinya kebersihan atau bersih. Sedangkan menurut syara penjelasannya cukup banyak. Di antaranya ada yang memberikan pengertian bahwa thaharah adalah pekerjaan yang membolehkan seseorang melakukan sholat, baik itu berupa wudu, mandi besar, tayamum, dan menghilangkan najis. Adapun thaharah yang harokatnya didomahkan, maka artinya nama jenis air. Yang dimaksud adalah air untuk bersuci. Jadi karena air merupakan alat atau media untuk bersuci, maka penulis kitab memulai pembahasannya dengan macam-macam air. Nah, berikut penjelasan tentang macam-macam air. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu allati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul bardi. Maksudnya, macam-macam air yang boleh atau sah dipakai untuk bersuci ada 7 macam, yaitu yang pertama, air langit. Maksudnya air yang turun dari langit, yakni air hujan. Yang kedua, air laut atau air asin. Yang ketiga, air sungai atau air tawar. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, mata air. Yang keenam, air salju. Dan yang ketujuh, air dingin. Biasanya air-air ini disebut air mutlak 7 dan termasuk dalam jenis air suci yang mensucikan. Ketujuh air ini secara garis besar sumbernya hanya 2 jika melihat asal penciptaan, yakni air yang diturunkan dari langit dan air yang dikeluarkan dari bumi. Selanjutnya, tumal miyahu ala arba'ati aqsamin, tahirin mutahirin makrohin wa huwal ma'ul musyammasu wa tahirin ghairu mutahirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-taharati wa ma'un najasin wa huwa alladhi halat fihi najasatu wa huwa dunal qulataini aw kana qulataini fataghayyara. Maksudnya, kemudian air itu ada 4 bagian, yaitu 1. Air suci dan mensucikan yang tidak makruh memakainya, yakni air mutlak yang sudah disebutkan tadi pada bagian awal, yaitu air mutlak 7 seperti air hujan, air laut, mata air, dan lain sebagainya.
Yang kedua, air suci dan mensucikan namun makruh memakainya untuk membersihkan anggota badan. Tidak makruh untuk mencuci pakaian. Contohnya, air musamas, yakni air panas akibat terkena sinar matahari. Makruhnya ini terjadi akibat menitisnya panas pada wadah air yang berkarakter logam selain wadah terbuat dari logam emas dan perak. Sebab emas perak termasuk golongan logam yang sangat lembut. Apabila air musamas tadi kembali dingin, maka hilanglah hukum makruhnya. Sedangkan menurut Imam Nawawi, air musamas itu mutlak tidak makruh. Makruh juga menggunakan air yang sangat panas ataupun sangat dingin untuk bersuci. Menurut kitab Fathul. Pembagian air yang ketiga yaitu air suci tapi tidak mensucikan. Air semacam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, air mustakmal atau air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis jika sifat airnya tidak berubah dan ukurannya tidak ditambah. Yang kedua, air berubah salah satu sifatnya akibat tercampur perkara yang suci atau muhal yang perubahannya menyebabkan terjaganya dinamai air mutlak. Air semacam ini suci tapi tidak mensucikan, baik berubahnya air itu secara hisi atau nyata atau takdiri atau dikira-kirakan. Yang perubahan takdiri seperti bercampurnya air dengan sesuatu yang menyamai sifat air itu, seperti air mawar yang baunya sudah tidak ada. Adapun air mustakmal jika tak tercegah dinamai air mutlak, seperti air yang mengalami perubahan akibat perkara yang suci namun sedikit atau berubah oleh yang menyamai sifat air, dan jika secara takdiri berbeda dan tidak mengakibatkan perubahan, maka tidak tercabut kesuciannya dan air itu mensucikan. Adapun mujawir, maka ia tetap suci walaupun akibat perubahannya banyak. Begitu juga air yang berubah oleh sesuatu yang tak bisa bercampur, seperti minyak, keras. Air yang berubah karena terlalu lama diam, maka itu semua suci hukumnya. Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang terkena najis, baik airnya berubah atau tidak dan ukurannya kurang dari 2 kolah. Najis yang dikecualikan adalah bangkai hewan yang tidak punya darah mengalir di tubuhnya, seperti lalat mati yang masuk air kurang 2 kolah, serta najis yang tidak kelihatan oleh mata. Maka keduanya tidak menyebabkan air menjadi mutanajis. Termasuk mutanajis juga air yang banyaknya 2 kolah lalu terkena najis dan berubah sifat airnya, baik sedikit atau banyak. Biasanya berubah jenis warna, bau, dan rasanya. Saya pernah dengar dari guru saya, jika air 2 kolah apabila warnanya berubah nih, nah terkena bangkai tikus, nah kita bisa mengambil bangkainya dan terus mengaliri dengan air yang mengalir sampai warnanya itu berubah jernih kembali dan air itu dapat suci kembali. Mungkin seperti itu, tapi mungkin ada pendapat lain dan yang saya ikuti pendapat yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kulatani khamsumi'ati ritlin badadin takriban fil asah. Adapun ukuran 2 kolah adalah 500 kati badat menurut pendapat yang paling sahih atau asah. 1 kati badat menurut Imam Nawawi sama dengan 128 atau kurang lebih 4/7 dirham. Berikut contoh gambar dari 2 kolah. Jika wadah 2 kolah berupa bentuk kubus, maka rusuknya adalah 60 cm. Jika berupa tabung, maka keliling tabungnya 135,80 cm, sedangkan diameternya 43,20 cm dan tingginya 97,20 cm. Adapun pembagian yang terakhir, pembagian menurut ijma para ulama tapi tidak ditulis atau diterangkan dalam kitab Fathul Qorib, yakni biasanya pembagian air suci tapi haram digunakan untuk wudhu, seperti air gosok atau tanpa izin, atau menggunakan air yang diperuntukkan untuk minum. Nah, biasanya terdapat desa-desa pedalaman yang sulit atau mengalami kekeringan, sehingga air hanya sedikit dan lebih diperuntukkan untuk minum, karena minum merupakan salah satu hal untuk bertahan hidup. Nah, untuk wudhu kita dapat menggunakan tayamum atau menggunakan cara-cara lain
yang sudah dianjurkan dalam Islam. Karena kita tahu bahwa Islam akan mempermudah umatnya dalam melakukan amal, terutama dalam hal ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama dalam membaca kitab Fathul Qorib maupun menafsirinya. Kesimpulannya yaitu bahwa pembagian air dibagi menjadi 5, tapi dalam kitab Fathul Qorib hanya terdapat 4. Yang pertama, air suci mensucikan atau air suci yang dapat digunakan untuk bersuci. Itu ada 7 atau air mutlak, seperti air hujan, air laut, mata air, dan lain sebagainya. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan atau tidak dapat digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, air suci tidak mensucikan. Dan yang keempat, air mutanajis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan, terutama dalam membaca dan memaknai kitab Fathul Qorib, karena saya masih dalam tahap belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.